Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita ada karena adanya sejarah. Siang itu, saya teringat makam Raja Jacob Ponto di Sangkanurip. Tertulis Jacob Ponto dari Kerajaan Sio Sangihe Talaud, Karsidenan Manado, bertahta dari tahun 1851 sampai 1890. Diasingkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 ke Cirebon dan wafat pada 6 Mei 1890 di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cilimus. Raja Jacob Ponto adalah seorang raja yang selalu menentang keinginan Belanda. Beliau adalah raja yang sangat berani. Dari mulai tidak mau membayar pajak kepada Belanda sampai tidak mau memasang bendera Belanda. Akhirnya Raja Jacob Ponto ditipu dengan mengatakan akan berunding di kapal. Setelah di kapal, sang raja langsung ditawan dan dibuang ke Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Cirebon. Oleh karena Raja Jacob Ponto mengalami penyiksaan saat perjalanan, sang raja mengalami sakit kulit yang luar biasa. Akhirnya berobat ke Desa Sangkanurip karena di situ terdapat air panas yang bersumber dari Gunung Ciremai. Sampai pada suatu ketika, sang raja ditemukan wafat. Saya ketemu Pak Kos tahun 2016 ya. Tulisannya masih ada ya? Ada. Catatannya masih. Ini Pak Kos, saya mau tanya Pak Kos, Bapak sudah berapa lama jaga makam ini? Ya, kalau kurang lebih Bu, saya udah 20 tahun. Sudah 20 tahun? Tadinya dari kakek. Oh kakek. Nah, kakek meninggal ya, nggak ada yang ngurusin itu. Ya sampai dibangun kemarin itu kok kayu kan ya Bu? Iya dulu kayu, masih ya. kayu. Udah kayu itu ada dari Bekasi, Cirebon ke sini dari angkatan apa namanya? Laut. Ya. Nah, angkatan laut. Dia ngobrol-ngobrol sama Pak Kos itu. Ya. Bilangnya mau dibangun Pak Kos. Ya boleh-boleh aja Pak. Bapak gimana? Saya cicitnya. Nggak ada yang menggaji ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Buku tamu peziarah Raja Jacob Ponto. Ini siapa Pak? Ini yang dari itu cicitnya ini bapaknya. Banyak ya Pak yang datang? Oh, banyak ya. Banyak yang datang. Sekarang gimana? Nggak ada lagi sekarang tuh udah setahun Bu. Udah setahun nggak ada yang datang? Nggak ada. Aduh. Keluarganya datang, Bapak pasti senang ya? Senang. Iya, senang ya. Betul, senang. Iya. Oh ya pemirsa, ternyata kita punya sejarah. Seorang raja dibuang ke desa. Ya, saya ada rasa sedih ketika dengar ceritanya karena menolak tidak membayar pajak sehingga Belanda membuang ke Cirebon. Setelah itu berobat di Sangkanurip ya Pak ya. Iya. Lalu meninggal di sini dan nggak ketahuan siapa keluarganya. Dan ternyata suatu saat ada yang datang ke sini bahwa beliau ini adalah seorang raja. Bapak Jacob Ponto ini saat itu mungkin sudah compang-camping atau gimana. Saya sedih banget saat ini, benar saya sedih banget. Betul. Nah pemirsa, inilah tempat wafatnya Raja Jacob Ponto. Tapi sayang kami tidak bisa masuk karena pintu tertutup dan rumahnya kosong. Akhirnya saya dengan Pak Kades kembali lagi menuju makam. Tapi sayang Pak Engkos juga tidak ada sebagai penjaga makam.
saya sudah sama Pak Kos berbincang-bincang dan sekarang saya hadirkan Bapak Kuwu atau Kepala Desa dari Desa Sangkanurip. Pak Kuwu, kesan Pak Kuwu dengan adanya tempat ini pemakaman Jacob Ponto itu bagaimana Pak? Kesannya dari desa sendiri sebagai Kuwu? Kesan dari desa ini sangat merespon. Karena apa? Ini salah satu seorang pejuang. Jacob Ponto ini seorang pejuang yang mana Jacob Ponto ini sangat menjunjung tinggi perlawanan terhadap penjajahan Belanda sehingga beliau diasingkan. Ini merupakan suatu perjuangan seorang raja untuk memerdekakan tanah airnya, sehingga ini saya anggap Jacob Ponto ini sebagai seorang pahlawan yang mana sebagai kita ketahui bangsa yang baik adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Sehingga itu dengan adanya pahlawan Jacob Ponto ini bisa melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ada pemikiran Pak Kuwu nggak untuk dijadikan pahlawan nasional? Kalau setuju nggak kira-kira? Sangat setuju sekali karena ini merupakan suatu Jacob Ponto ini seorang raja yang sangat gigih melawan penjajahan Belanda. Nah, dan ini saya sama Pak Kesran, Pak Muhtar. Menurut Pak Muhtar sendiri, ini waktu Bapak kecil ini kesan di makam ini seperti apa, Pak? Waktu saya kecil, setiap karena Raja Jacob Ponto ini diakui sebagai pahlawan oleh warga ini, keluarga kita sendiri, warga Sangkanurip, Kecamatan Cilimus sebelum dimakamkan, setiap tanggal sebelum dimekarkan ya. Setiap tanggal 10 November Hari Pahlawan, setelah upacara di kecamatan langsung ke sini membawa karangan bunga dipimpin oleh Pak Camat, dan upacara lagi di sini Bu, karena menghormati beliau sebagai raja yang diakui oleh masyarakat di sini Sangkanurip dan kecamatan di Kecamatan Cilimus. Karena waktu kecil juga saya pernah ke sini Pak, itu ada upacara juga. Iya. Pak Kuwu, ini sebentar lagi, ini kan ini sekarang udah 1 November, ada rencana enggak untuk bikin kegiatan di sini? Insya Allah mungkin untuk kegiatan ini akan tabur bunga misalnya? Tabur bunga insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan inilah kegiatan K3 dulu, kebersihan tempat ini untuk menata pemakaman Jacob Ponto ini. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin saya meminta keluarganya untuk menata pemakaman ini lebih baik lagi. Ya. Pak Kuwu minta izin mau menata, gitu ya Pak ya? Intinya mau menata. Minta bantuan dari pihak keluarganya. Inilah silsilah dari Kerajaan Siau yang saya dapatkan dari keturunannya. Alhamdulillah saya sudah terhubung dengan keturunan dari Raja Siau. Ya, saya sapa dulu pemirsa. Ya, apa kabar Pak John? Kabar baik, Bu Hana dan pemirsa. Ya, untuk garis keturunan antara Raja Jacob Ponto dengan Pak John ini seperti apa? Jadi Bu Hana, Raja Siau Jacob Ponto ini diangkat oleh Majelis Kerajaan Siau atau Komolang Bobatong Datu. Ketua Majelis Kerajaan Siau atau Komolang Bobatong Datu ini kakek saya punya kakek, namanya Markus Dulakansil. Jadi setelah diputuskan tahun 1850 menjadi Raja Siau, maka dari Siau dijemputlah Pangeran Jacob Ponto ini di Kerajaan Bolangitang di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, dan dibawa ke Kerajaan Siau untuk menjadi Raja Siau.
Nah, leluhur dari Raja Siau Yakoponto ini sama dengan leluhur saya, leluhur dari Presiden Raja Siau atau Ketua Majelis Kerajaan Siau atau Komolang Bobatong Datu Basa Siau, yaitu Presiden Raja Markus Dula Kansil. Ya, saya sudah beberapa kali mengirim foto atau video tentang makam leluhur Bapak. Ketika Bapak melihatnya dari situ, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya ya melihat Belanda membuang Raja Yakoponto ke Cirebon, Kuningan, Desa Sangkanurip, ya sangat prihatin perlakuan Belanda kepada Raja Siau Yakoponto. Dan mengenai merah putih, ya kakek saya punya kakek maupun Raja Yakoponto itu digelari nasionalis Tulen, pejuang-pejuang kemerdekaan, para perintis kemerdekaan, dan ada tanda penghargaannya. Kemudian mengenai akan hadir peringatan Hari Pahlawan 10 November, karena kita lumayan agak jauh, keluarga Kerajaan Siau umumnya maupun khususnya keluarga besar Raja Siau Yakoponto, ya kita perlu rundingkan dulu, musyawarahkan dulu. Ingin hadir sebenarnya sih, sangat ingin hadir merayakan Hari Pahlawan di makam Raja Siau Yakoponto di Desa Sangkanurip, Kuningan. Mudah-mudahan kita bisa kasih informasi juga kepada keluarga besar Raja Siau Yakoponto yang ada di Jakarta, Bandung, Siau, Manado, di mana saja berada. Dan mudah-mudahan bisa diusulkan jadi calon pahlawan nasional Raja Siau Yakoponto atau raja-raja Siau lainnya juga yang melawan Belanda di tahun 1500-an sampai terakhir 1942, 22 Januari, kakek saya Ea Kansil, putra Raja Siau Matias Salele Kansil, untuk diusulkan jadi calon pahlawan nasional, apakah oleh rekomendasi Bupati Kuningan, rekomendasi Gubernur Jawa Barat, atau oleh Bupati Siau, Tegulandang Biaro, dan Gubernur Sulawesi Utara. Apakah Bapak sudah pernah datang ke makam Raja Yakoponto? Kalau sudah berapa kali, Pak? Sudah 2 kali saya ke makam Raja Siau Yakoponto di Desa Sangkanurip, Kuningan. Pertama tahun 2017 waktu usai Festival Keraton di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan kedua tahun 2018 atau 2019 tahun lalu setelah direnovasi oleh saudara sepupu Kolonel Budiman Marinir dan Lanal Cirebon, anak mantu dari Om Frans Kansil, Maijen Marinir. Dan perasaan saya ya sangat bersyukur karena sudah direnovasi oleh
saudara sepupu kita. Terima kasih banyak atas renovasi Kolonel Marinir Budiman dan Lanal Cirebon waktu tahun 2018 atau 2019 tahun lalu. Ya Pak John, apakah Bapak bisa menunjukkan ke pemirsa apa bukti-bukti dari Kerajaan Siau? Bukti-bukti tentang Kerajaan Siau ataupun perjuangan Raja Siau Yakob Ponto, ya kita punya dokumen-dokumen silsilah maupun dokumen-dokumen asli, surat-surat asli tentang Raja-Raja Siau, juga Raja Siau Jacob Ponto. Kita juga ada pusaka-pusaka, ya ada makam juga itu di Desa Sangkanurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Provinsi. Pusaka-pusaka ada, dokumen-dokumen kita ada. Juga di Istana Presiden Tampak Siring, Bali, ada satu ruangan khusus perjanjian kesepakatan antara Presiden RI pertama Bung Karno, Insinyur Soekarno, dengan para Raja Sultan Nusantara termasuk Kerajaan Siau. Jadi bukti-buktinya banyak, Bu. Bisa ke Siau. Selain dokumen-dokumen asli yang kita punya, Belanda juga, pemerintah Belanda dalam waktu dekat ini juga akan mengembalikan dokumen-dokumen Kerajaan Siau. Tentunya ada juga dokumen dari Raja Siau Jacob Ponto. Apakah Bapak bisa menceritakan perjuangan leluhur Bapak, Raja-Raja Siau, kepada pemirsa? Jadi Bu Hana, perjuangan Raja Siau Jacob Ponto melawan Belanda, ya akhirnya beliau menolak membayar pajak pada pemerintah Belanda, menolak juga menurunkan bendera Kerajaan Siau di depan istana, bendera persegi panjang merah dikelilingi bis putih. Ya, beliau banyak menanam tanaman pala yang sekarang jadi sumber kemakmuran buat rakyat di Kabupaten Siau, Tagulandang Biaro. Dan Soekarno menjuluki Pulau Siau itu adalah Pulau Ringgit, karena sampai sekarang relatif makmur ini Pulau Siau ini. Atas perjuangan Raja Siau Yakob Ponto, leluhur saya, leluhur kita, dan sebenarnya Raja-Raja Siau juga sebelum Raja Siau Yakob Ponto, seperti Raja Don Franciscus Saverius Batahi, Raja Batahi, melawan Belanda juga. Akhirnya Raja Batahi ini menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal Belanda Robert Petbroek tahun 1500-an atau 1600-an itu. Ada catatan sejarahnya, dokumennya juga ada. Perjanjian Raja Siau dengan Gubernur VOC Robert Petbroek. Jadi inilah perjuangan Raja Siau Yakob Ponto dan Raja Siau sebelum Raja Siau Yakob Ponto melawan Belanda. Ya, kakek saya, opa saya juga tahun 1942 di Toli-Toli memimpin penyerbuan kantor polisi Belanda di Toli-Toli 22 Januari tahun 1942. Komandan polisi Belanda ditembak mati
Kakek saya dihukum mati tapi tidak mati, karena penjaranya dikepung sama rakyat untuk diminta dibebaskan. Akhirnya dipindahkan ke Manado oleh Belanda. Dan juga Raja Siau, Lodewijk Nicolaas Kansil. Kakek saya punya om, papa atau papa ade, Pak D. Lawan Belanda, diasingkan juga oleh Belanda ke Kerajaan Parigi tahun 1929. Selama 4 tahun diasingkan oleh Belanda ke Kerajaan Parigi, Sulawesi Tengah. Yang Mulia Paduka Raja Siau Lodewijk Nicolaas Kansil. Di Kerajaan Siau ini banyak raja-rajanya yang melawan Belanda. Iya, terima kasih Pak John. Kapan-kapan kita ketemu lagi, atau mungkin Bapak mau ke Kuningan, kita ketemu. Terima kasih Ibu Hana atas wawancara ini. Semoga kita bisa meneladani perjuangan leluhur-leluhur kita, orang tua kita, oma opa, kakek nenek kita yang sudah menjadi pahlawan melawan penjajahan Belanda, melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Terima kasih banyak Bu Hana. Salam pemirsa.